Cerita ini ya, saya dapatkan dari teman saya atau sahabat saya ya. Dan cerita ini cerita yang dia alami sendiri gitu. Teman saya ini, sahabat saya ini bernama Mas Joko. Suatu hari, Mas Joko bersama temannya baru saja dia pulang dari urusan yang sangat penting. Mas Joko ini sendiri ya menceritakan bahwa ketika dia selesai dengan pertemuan tersebut, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Nah, tempatnya ini nggak jauh dari rumah Mas Joko. Saat itu Mas Joko menggunakan maskernya ya, menggunakan sepeda motornya dari tempat pertemuan Pak Joko menuju rumahnya itu ya. Nah, ada beberapa jalan alternatif ya. Jalan yang paling dekat itu ya jalan menyusuri sungai. Ya jalan yang nggak begitu rame lah, karena ini bukan jalan raya. Nah, Mas Joko ini menceritakan ya kepada saya bahwa temannya itu ya menyarankan Mas Joko untuk pulang saja melalui jalan Soekarno-Hatta karena jam sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Maksudnya supaya agak ramai lah. Tapi Mas Joko ini dia ngambil keputusannya sendiri untuk untuk jalan yang lebih dekat ya, yaitu jalan yang dekat itu jalan yang ada sungainya. Padahal itu memang jalan yang cukup dekat sih. Tapi jalan itu jalannya sempit banget. Nah, waktu udah nunjukin jam 1 dini hari ya. Kalau Mas Joko ya jalan pulang melalui jalan Soekarno-Hatta yang ditunjukkan sama temannya tadi, itu jalannya jauh banget, panjang banget. Jadi Mas Joko nggak mau jalan lewat situ. Karena jalan itu jalannya melalui hutan ya. Tapi jalannya rame gitu, ada orangnya. Singkat cerita, jadi Mas Joko ini dia ngambil keputusannya sendiri untuk ngambil jalan yang lebih dekat itu, yaitu jalan yang ada sungainya, kiri kanan sungai ya, jalan yang menyusuri sungai. Walaupun jalannya gelap ya, tapi sempit jalannya tuh. Nah, di sini kisah itu terjadi ya tanpa sengaja. Mas Joko ini dia melalui jalan yang menyusuri sungai itu. Mas Joko ya menyusuri sungai itu dengan sepeda motornya dengan kecepatan ya kurang lebih 50 km. Padahal ya waktu keluar dari komplek itu, Mas Joko itu dia melihat ya ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, ke belakang. Sama sekali nggak ada kendaraan yang lewat. Padahal ya dalam pikirannya Mas Joko, kalau jam segini ada kendaraan 1-2 kendaraan yang lewat gitu. Karena jam segitu biasanya ada pedagang-pedagang yang lewat yang mau pergi ke pasar. Tapi di malam itu Mas Joko sama sekali nggak melihat satupun lampu yang hidup. Baik di depan, di belakang ya. Dengan percaya diri yang tinggi gitu, Mas Joko ini tetap menjalankan sepeda motornya. Dengan kecepatan ya 50 km per jam. Jalan itu gelap, sunyi. Perumahan masih belum begitu ramai. Sebelah kiri dan kanan ada sungai yang cukup besar. Mas Joko sendiri menceritakan ya, dalam perjalanannya Mas Joko ini mencoba untuk menghibur dirinya. Nyanyi, berdoa, ngaji dan sebagainya lah. Nah, di sini terjadi sebuah keanehan ya yang dialami sendiri oleh Mas Joko. Pada saat di tikungan sebelah jembatan, di tikungan inilah terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Mas Joko. Mas Joko sendiri menceritakan bahwa dia ya lewat segitu ya, lewat situ itu tuh sekitar jam 1 dini hari. Dan apa yang terjadi ya? Ketika Mas Joko ya melewati tikungan itu, ada suara yang kencang sekali. Suara orang ketawa gitu kan. Hihihi. Karena Mas Joko ini kaget ya, dia menarik gasnya itu lebih kencang lagi. Ditancapnya gas lebih kencang lagi kan. Sambil Mas Joko ini melihat ke belakang, melihat ke arah kaca spion. Dan apa yang dilihat oleh Mas Joko, itu ada sekelebat kain putih yang terbang.
mengiringi suara cekikan tersebut ya. Hihihi. Bahkan ya, semakin kencang suara itu, semakin kencang juga gas yang ditancapkan oleh Mas Joko. Bahkan Mas Joko sendiri menceritakan ya, semakin dia menjauh, suara itu tidak pernah mengecil. Tapi suara cekikan kuntilanak ini semakin kencang dan semakin terlihat jelas. Nah, Mas Joko sendiri ya menceritakan bahwa Mas Joko sendiri berpikir bahwa ada yang ngikuti dia dari belakang. Nah, ketika Mas Joko nengok ke belakang, itu nggak ada apa-apa. Tapi ketika Mas Joko lihat di kaca spion, ada yang ngikutinya sambil terbang. Nah, ini yang mengerikan. Dengan kecepatan yang tinggi ya, akhirnya Mas Joko ini mampu melewati jalan tersebut, yaitu jalan yang menuju GBA. Sampai akhirnya ya, dengan tergopoh-gopoh, dengan suasana yang gak enak, dengan suasana yang gak nyaman, dengan kecepatan sepeda motor yang tinggi, Mas Joko sampailah di simpang 3 yang jalannya yang agak ramai ya, itu di simpang Jalan Darwati. Inilah jalan pintas ya. Sahabat yang mendengarkan cerita ini pasti tahulah jalan itu. Kalau pernah ya lewat jalan itu ya, jalan itu kalau malam itu sangat-sangat angker. Saya sendiri ya, saya pribadi, saya sarankan kalian jangan pernah lewat jalan itu. Nah, inilah yang dialami Mas Joko ya sendiri ya. Nah, udah sampai di rumah, Mas Joko ini ya dengan tergopoh-gopoh, dia baca istighfar ya, baca-baca doa dan sebagainya lah. Setelah kejadian itu pokoknya Mas Joko ini nggak bisa tidur sampai paginya.